Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam channel Sudarma. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan kunjungan Bapak Dirjen Dinas Hindu Dr. W. Handoko Seto, SSI Indonesia. Kunjungan pada saat ini berlangsung di Gedung Minaguna, Kota Kota Ini adalah Sarwa Buddha Pratabiana Maswat. Selamat datang dan selamat bersua di Kota Mobagu. Kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Tri Handoko Seto, SSI, MSc dan Om Swastiastu. Om Adubadra Kartawayanto Swata. Semoga Marilah kita semua mengambil sikap mustika. Doa kita akan mulai. Om Tiayu Santi Rantarisum Santi Pertiwi Santi Rapak Santi Sodaya Santi Vanaspataya Santi Dewa Santi Wiswa Santi Brahman Santi Sarvam Santi Santi Vidya Santi Sama Santi Rati Karena pada kesempatan ini umat Hindu Kota Mobagu mendapatkan berkah yang luar biasa dengan kunjungan dari jajaran Kementerian Agama, mulai dari Bapak Dirjen, Bapak Pembimas, Bapak Kepala Kantor Kemenag, sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat istimewa bagi kami umat Hindu Kota Mobagu. Tentu dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat kepada beliau-beliau, saya mengucapkan selamat datang di Kota Mobagu, Bapak Dirjen. Inilah semeton sarang sami, inilah umat Bapak yang ada di Kota Mobagu, yang menunggu sejak beberapa hari dengan penuh semangat mempersiapkan, karena begitu cintanya, begitu rindunya ketemu dengan Bapak Dirjen. Astungkare, ini semua berkah dari Desa Nyambidi, yaitu mulai dari Desa Werdiago, Kembang Merta, Mopugat, Mopuyang, dan banyak juga umat Hindu yang berasal dari seluruh Indonesia, dari berbagai daerah yang menetap karena tugas dan kerja di wilayah kami. Sebagai informasi juga, di Kota Mobagu sampai saat ini kerukunan umat internal maupun eksternal berjalan sangat baik. Pada masa sebelum pandemi, biasanya kami melaksanakan dharma santi, dihadiri oleh umat Hindu, dan umat Hindu berperan aktif di dalamnya dalam menjaga kebersamaan, toleransi, dan persatuan baik internal maupun eksternal yang sejalan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Oleh karena itu kami berupaya prasarana gedung ini bisa semakin baik agar bisa memfasilitasi semua kebutuhan dan kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan serta
Di samping itu juga ada lahan parkir yang di sebelah kanan gedung ini yang luasnya sekitar 300 meter persegi. Sebagai informasi juga, permohonan kepada Bapak Dirjen, kawasan pura yang kami miliki saat ini masih bisa menampung persemayanan umat Hindu Kota Mobagu. Namun demikian, dengan pertumbuhan umat Hindu yang semakin cepat, perlu kiranya kawasan pura untuk mendapatkan tempat yang lebih luas dan representatif untuk persemayanan umat Hindu. Nah, di situ merupakan tempat pusat persemayanan umat Hindu dengan lokasi sekitar 2.500 meter. Sebagai usulan ini untuk kepentingan pendidikan di Kota Mobagu, kita hanya memiliki satu umat Hindu, guru agama ya, untuk tingkat SD. Sementara di tingkat yang lebih lanjut kita belum memiliki. Mudah-mudahan lewat intervensi dari Pak Dirjen bisa kita mengadakan guru-guru sehingga anak-anak kita yang bersekolah di tingkat menengah dan atas bisa dididik oleh guru agama Hindu yang memiliki tugas tetap. Yang tak kalah penting yang kami tunggu saat ini, kiranya pada kesempatan yang luar biasa ini Bapak Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia berkenan memberi bimbingan, arahan, serta jika mungkin mohon kiranya sebentar ada dialog interaktif dengan umat Hindu Kota Mobagu. Yang disucikan para Pinandita, yang saya hormati Bapak Ibu semua, para tokoh, para sepuh, sesepuh, haji sepuh, Pak Bimas, para pimpinan organisasi, teman-teman semua yang saya hormati. Pertama tentu patut kita panjatkan puja dan puja stuti kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, teman-teman semua, selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa saya senang sekali pada malam hari ini bisa ke sini. Sesungguhnya hampir tidak terencana bisa ke sini tuh Pak ya, karena ada acara di Manado ya, forum kerukunan beragama ya. Kemudian saya tuh kalau ke daerah itu sekalian ketemu umatnya aja gitu, biar nggak bolak-balik ya. Kadang-kadang kan ada pejabat datang hanya untuk satu itu balik lagi gitu, terlalu menghabiskan waktu, tenaga dan uang tiket. Jadi sekali datang langsung saya cari. Saya selalu mencari umatnya yang terjauh di mana gitu. Ya. Saya cari. Ternyata hanya sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi yang terjauh lagi. Besok lebih jauh lagi. Oh, besok lebih jauh lagi. Siap. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya juga senang sekali ya melihat umat Hindu di wilayah Sulawesi Utara pada umumnya dan khususnya malam ini di Kota Mobagu. Ya, ini sesungguhnya jauh di atas rata-rata umat Hindu yang di luar Bali khususnya ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua melihat bagaimana umat kita di luar sana, itu agak menyayat hati gitu ya. Kalau di sini tuh saya lihat bapak-bapaknya, emas-emasnya itu ceria semua gitu. Ya, ibu-ibunya, mbak-mbaknya juga bening-bening semua gitu. Ya. Pinanditanya bajunya itu putih seputih-putihnya. Di tempat lain itu ada pinandita itu bajunya kuning, Pak. Gitu. Saya tuh bingung ini antara kuning dan tidak itu apa gitu. Katanya sudah bertahun-tahun dan jarang dicuci kata. Ya, kemudian umatnya, ya, saya kemarin barusan dari Toraja, Mamasa, ya, umat kita tinggal di, saya tuh datang ke sana saja mobilnya nggak bisa naik, ya, harus ditarik, ya, bukan didorong lagi, didorong nggak kuat ditarik, ya. Kita tarik rame-rame di
pinggir-pinggir jalan itu saya nggak melihat rumah-rumah umat kita. Begitu ngumpul itu luar biasa, mungkin 1000 lebih itu, termasuk anak-anak. Ya. Anak-anak terus saya tanya, ini kalian tinggalnya di mana ya? Di balik-balik bukit itu Pak. Tinggalnya itu di balik-balik bukit. Ya, yang motor aja kalau saya dibonceng aja takut itu, kecil dan licin sekali jalannya. Ya. Mereka jalan kaki berjam-jam untuk bisa ke Pasraman. Pas Sulawesi Utara ini saya lihat luar biasa ini ya, umatnya itu sungguh sangat kayaknya sukinah semua kayaknya keluarganya itu ya, keluarganya sukinah semua, bahagia sejahtera ya. Kemudian tempat ibadahnya bagus ya, gedungnya untuk ukuran Hindu juga sudah bagus ini Pak, untuk ukuran Hindu sudah bagus ya. Karena coba tanya Hera itu, kalau di mama saya itu Budi Batako masih Batako itu ininya masih lubang-lubang semua gitu. Belum lagi kalau kita ke Karo ya, ke tempat-tempat lain gitu ya, itu mengenaskan ya. Sehingga saya senang sekali berkunjung di Sulawesi Utara ya, ternyata umat kita di rantau ya, ini kan dulu transmigran semua ya. Pasti ini gara-gara Gunung Agung meletus nih Bapak Ibu semua kesini ya. Memang begitu Pak. Jadi dulu itu waktu Majapahit runtuh itu ya, Hindu itu memang diselamatkan di Bali ya, tapi bukan berarti hanya tinggal di Bali terus gitu. Kan udah bilang nanti 500 tahun ya, Hindu itu akan sebar ke seluruh Nusantara. Ini mau 500 tahun kok nyebar-nyebar orang Bali ini gitu. Akhirnya diletuskanlah gunung itu. Nah, akhirnya terpaksa pindah keluar Bali. Itu gara-gara orang-orang Bali nggak segera menyebar waktu itu. Ya, jadi gunungnya diletuskan. Akhirnya betul itu. Sekarang itu di setiap kan setelah meletuskan orang Bali pindah kemana-mana ya, menyebar kemana-mana. Nah, jadi sesungguhnya Bapak Ibu ini adalah keturunan orang-orang yang terpilih, ya, yang ditugaskan memang untuk menyangga Nusantara ini. Ya. Nusantara ini kalau nggak ada kita semua ini, ya, apa yang disampaikan Bung Karno nggak akan kejadian. Pertahankan budaya adiluhung Nusantara. Nah, Bapak Ibu semua begitu dimanapun berada pasti membawa budaya. Nah, sehingga Bapak Ibu semua patut berbangga hati. Ini penting ini. Jadi Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Ya. Paling tidak yang pertama kali kesini itulah orang yang terpilih, yang gara-gara diusir oleh gunung meletus tadi juga. Ya. Sehingga Bapak Ibu semua keturunan orang-orang terpilih itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tentu saja kita di seluruh Nusantara ini umat itu masih butuh mendapatkan pembinaan yang lebih. Ya, saya nggak tahu di sini tuh anggota DPRD-nya orang itu ada ya? Ada. Kalau kabupaten kenapa nggak ada? Ada, besok ada ya. Harusnya cukup kan ya? Kalau dikalkulasi cukup nggak untuk maju itu? Di provinsi ada 1 orang Pak, anggota DPRD provinsi ada Pak ya? Ya, jadi kita ini butuh dukungan politik Bapak Ibu. Ya, kebijakan-kebijakan misalnya tadi sebutkan guru agama misalnya. Guru agama itu yang berhak mengusulkan daerah. Ya, guru SD SMP itu kabupaten kota, guru SMA itu provinsi. Ya, harus didorong itu. Walaupun kadang-kadang teman-teman di daerah, di kabupaten kota, di provinsi itu, kalau umat kita datang minta, katanya ya mintaan aja Kementerian Agama, kan sudah ada rijian dulunya gitu. Ya, itu nggak benar itu orang itu. Ya. Berarti belum ngerti aturan. Ya. Jadi untuk sekolah umum, sekolah negeri, guru agama itu menjadi kewajiban bagi Pemda untuk menyiapkan. Adik-adik Prada sebenarnya mengawal gitu. Ya. Jangan beraninya menyerang pembima saja.
berani mengawal itu, memberikan advokasi. Umat saya itu begini, menurut aturan harusnya begini, kok ini kok nggak benar? Nah, itu yang itu ya. harus membantu kepentingan umat. Ya. Biasanya kan anak Prada kan berani-berani kan, Prada, MHDI itu kan, pokoknya kalau tahu 5 itu bicaranya 10 gitu. Ya, saya juga begitu dulu masih muda sama aja. Ya. Harus seperti itu. Ya. Karena kalau tidak ada yang sulit memang kritik. Termasuk pun tidak penyelenggara gitu. Semakin banyak rekomendasi akan semakin mudah diproses ya, dan disetujui oleh Menpan RB. Kalau kurang rekomendasi, jangan-jangan dirjennya aja mengada-ngada ini. Padahal umatnya nggak butuh. Ya. Karena apa? Karena kalau dihitung-hitungan normal ya memang umat yang sedikit itu ya mungkin belum waktunya dapat penyelenggara gitu. Tapi kalau memang kemudian banyak rekomendasi, ya, banyak dukungan, itu bisa mendapatkan afirmasi. Oke lah, kalau memang mereka rupanya sudah sangat membutuhkan gitu, sehingga bisa diproses. Itu penting yang dukungan-dukungan seperti itu. Ya. Lalu terkait pasraman misalnya, di sini ada pasraman non formal ya, sudah ada izin itunya ya, nasionalnya ya. Iya. Nah, saya kira memang juga pendidikannya kita tingkatkan lah ya, kita tingkatkan. Saya mendukung teman-teman ya nanti untuk hal teknis bisa terus yang penting begini, terus komunikasikan, ya, berkomunikasi. Teman-teman itu harus sering-sering berkomunikasi. Ya. Di sini penyuluh PNS-nya ada satu ya, satu penyuluh PNS-nya. Itu harus pandai-pandai mempromosikan umat di sini. Ya. Umat kita ini kondisinya begini, ya semangatnya seperti apa, ini seperti apa, gitu. Sehingga teman-teman di pusat itu langsung kalau ada yang teringat, oh kotamu bagus begini, oh kotanya apa, gitu. Ya. Jadi itu penting. Ya. Lalu terkait dengan pengembangan tempat ibadah. Ya. Ini sebenarnya tahun depan itu kita akan memang membangun cukup banyak tempat ibadah. Ya, namun sayang kemarin di Bali ada gempa bumi. Itu ada ratusan pura yang rusak. Nah, saya juga mikir ini, anggaran Kementerian Agama itu untuk bantuan pura itu tidak banyak, ya, paling 10 miliaran lah gitu setahun itu. Itu kalau buat bangun pura rusak di Bali itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Ya, maka ya agak pusing juga nih tahun depan ini bangun puranya gimana ini. Tapi kami tetap ya di Bali juga kita akan lakukan prioritasi, minta bantuan dari kementerian lain untuk bangun. Ya, sementara ke daerah juga tentu akan kita bantu ya, walaupun dengan anggaran yang terbatas. Karena beberapa tempat umat kita itu masih banyak umat yang belum punya tempat ibadah. Misalnya kemarin di Hindu Aluta yang dari 2 kabupaten, Mamasa dan Toraja, itu mereka tidak punya tempat ibadah. Kemudian di Karo itu dulu 90% umat Hindu, ya. Sekarang 1% pun nggak ada umat Hindu, ya, 0,1%, tinggal beberapa kakak. Saya lihat wajar karena puranya itu sama, mohon maaf, kandang ayam itu kawasan kandang ayam. Jadi hanya pamasana kecil gitu. Terus ada lantilan itu ya 3x5 gitu. Yang atapnya ini tidak ada satupun yang utuh, Pak. Semua. Ya. Yang namanya. Itu juga akan kita bantu ya. Walaupun tetap seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan berupaya membantu seluruh bangunan pura. Tapi memang yang pasti kalau bangun pura itu ya selain tanda daftar tentu juga harus sertifikat status tanah dan sebagainya itu harus ya, nggak boleh tidak itu ya. Jadi kira-kira sih seperti itu ya. Tapi sekali lagi
Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu menyampaikan bahwa yang namanya gunung itu tidak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Ya. Sungai itu tidak perlu dalam, yang penting ada naganya. Ya. Bangunan fisik itu tidak harus mewah, yang penting bagaimana semangat SDM-nya untuk membangun. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Karena juga fasilitas itu ternyata tidak linear dengan kualitas. Ya. Ini bisa kita buktikan. Misalnya Bapak Ibu yang ada di sini, ambil aja beberapa sampel keluarga yang sekarang berhasil, yang sekarang sejahtera, itu apakah dulu masa kecilnya susah atau bahagia? Ya. Banyak kan susah. Ya, orang susah itu ditempa, ya, sehingga muncul daya dobrak pada dirinya. Ya. Itu bukan les karena tidak bisa bantu loh Pak. Saya hanya mengingatkan ya bahwa jangan pernah berkecil hati hanya gara-gara fasilitasnya kurang. Ya, tentu sambil kita memperbaiki fasilitas, jangan sampai itu mengendorkan semangat. Nah, itu yang paling penting. Ya, tapi jika melihat Bapak Ibu semua berkumpul di ruangan ini, itu sudah menjadi tanda awal bahwa memang umat di sini sangat bersemangat. Ya, sangat bersemangat. Dan itu saya sampaikan terima kasih. Nah, Bapak sekalian, saya kesini sebenarnya lebih banyak ingin berdialog, mendapatkan masukan dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ya, supaya gambaran saya tentang umat Hindu itu semakin utuh, ya, dan ini penting untuk kami di pusat menyusun kebijakan-kebijakan yang akan datang. Ya, saya kira itu dulu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan dialog. Ya, sama saya santai saja. Ya, kalau mau duduknya sambil jigang juga boleh, sambil ini juga boleh, gitu ya, sambil loncat-loncat juga boleh kalau tidak bersuara, gitu. Perkenalkan nama saya Inyoman Sudarta, penyuluh agama Hindu non PNS, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Dalam simakrama ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Dirjen. Yang pertama, pelan-pelan ya Pak Dirjen. Yang pertama, kami mengusulkan pada Bapak Dirjen agar setiap tempat suci atau pura besar di tingkat kabupaten maupun kota, ya, agar tanahnya itu menjadi jelas, agar bisa disertifikasi. Kami adalah penyuluh agama Hindu non PNS. Mohon kiranya kepada Bapak Dirjen agar kami bisa selalu diberdayakan, terutama diberi penguatan-penguatan ilmu, agar kami bisa selalu tampil. Karena kita ketahui bersama bahwa penyuluh agama merupakan corong yang paling terdepan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, apabila dibekali dengan ilmu-ilmu yang kekinian berkaitan dengan penyuluhan, saya yakin masalah moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat akan bisa tercapai. Yang ketiga, Bapak Dirjen, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan umat kami, yaitu Ketua Parisade Kota Tombagu, berkaitan dengan masalah guru, yaitu guru agama Hindu. Kami di sini yang pertegas sedikit, jujur saja bahwa di Kota Mobagu ini memang sangat krisis sekali berkaitan dengan guru agama yang berstatus PNS atau ASN. Kami tahu betul bahwa ya, pengangkatan guru yang berstatus
status ASN itu memang melalui satu pintu, yaitu melalui Kementerian Reformasi dan Birokrasi. Tetapi kami yakin betul bahwa apabila Bapak Dirjen intervensi secara positif, saya yakin hal itu akan bisa terwujud. Untuk mendapatkan bantuan, ya, pembangunan, rehab dan seterusnya, itu sebenarnya salah satunya adalah sertifikasi, disertifikatkan. Bahkan kemarin saya juga sudah minta direktur urusan untuk mencari informasi tentang tanah-tanah pura yang belum disertifikasi. Ya, ini kalau bisa akan kita beri bantuan untuk pensertifikasiannya. Jadi semua tanah pura diharapkan nanti sudah tersertifikasi. Ya, ini saling kita cari datanya. Tolong silahkan kalau ada tanah pura yang belum tersertifikasi bisa dilaporkan ke kita, nanti kita bantu untuk mensertifikasinya. Ya, biaya-biaya yang dibutuhkan akan dari kita semua. Ya, kita bantu. Karena memang akan jadi persoalan. Toh kalau kita bantu tanpa sertifikasi itu mengapa tidak boleh? Mengapa jadi temuan BPK itu begitu? Setelah uang negara keluar, puranya bagus, ya, diambil lagi oleh pemilik tanah yang katanya di awalnya menghibahkan itu. Ya, ini menjadi persoalan. Nah, itu ya saya kira untuk pura tersertifikasi. Kemudian, Bapak sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa pura itu adalah badan hukum, ya. Ya, jadi boleh pura sertifikasi itu atas nama pura, ya, tidak harus yayasan. Ya, pura itu sudah dinyatakan sebagai badan hukum, ya, sehingga boleh melakukan aktivitas-aktivitas ya atas nama pura, itu boleh. Kemudian terkait dengan guru agama, ya tentu kami akan terus berupaya, ya, jika sampai dengan tahun depan itu guru agama masih tetap kurang, tentu kita akan sebenarnya saya sudah sering kali teman-teman tolong di kabupaten-kabupaten atau provinsi itu Pak Kubimas bisa menyurat secara resmi kepada Pemda, ya, ke Bupati Wali Kota, kami butuh guru ini, ke Gubernur butuh guru ini, CC ke Dirjen. Dirjen yang menerima surat itu nanti akan menyurat juga, memperhatikan surat dari Pembimas ini atau Kanwil, kalau bisa jangan Pembimas, Kak Kanwil, memperhatikan surat dari Kak Kanwil kepada saudara Bupati, Wali Kota dan Gubernur, ya, tolong untuk diperhatikan kebutuhan guru agama, gitu caranya, ya. Nah, namun demikian ini nanti kan tahun depan akan coba kita lihat, karena kita sudah mengusulkan ke depan yang namanya guru, penyuluh, ASN itu bukan lagi PNS, tetapi P3K. Namun sama, hak-haknya sama persis dengan PNS, ya. Tapi namanya P3K. Ini kita sudah, saya nggak tahu, sudah mengusulkan beberapa formasi kemarin untuk Mas untuk formasi P3K di Sulawesi Utara ini, gitu ya. Harusnya banyak, ya, karena saya waktu itu sudah ngingetin ke semua pembimas tolong berkoordinasi, ya, dengan TU di kali masing-masing untuk mengusulkan kebutuhan guru, kemudian penyuluh dan seluruh ASN yang bisa diusulkan melalui jalur P3K. Ya. Nanti akan kita lihat usulannya totalnya berapa, lalu disetujui berapa. Kalau memang sampai tahun depan juga tidak banyak usulan disetujui, maka kita akan semakin gencar untuk meminta itu, Pak. Ya. Jadi semua sebenarnya ada prosedurnya. Yang mengusulkan itu, kalau yang kemarin itu KKN-nya masing-masing. Nah, kita memonitor itu. Ya, mudah-mudahan Pak Pemimas sudah mengusulkan banyak dan kita akan nanti memantau itu terus. Ya, saya kira itu, Pak Nyoman, ya. Terima kasih atas masukannya, usulannya ini. Mungkin ada yang lain, silakan. Mohon izin Pak, mungkin masih ada satu yang tertinggal dari pertanyaan Pak Nyoman tentang pemberdayaan penyuluh agama non PNS terkait penguatan ilmu penyuluh yang kekinian itu. Iya, jadi penyuluh ini menjadi persoalan, penyuluh ini.
kita di Indonesia itu punya sekitar 1.500 penyuluh baik PNS non PNS. Kebanyakan non PNS, ya PNS-nya 100-an sekian, 150-an, ya, yang lainnya non PNS. Kemudian sayangnya sampai sekarang insentifnya itu hanya 1 juta sebulan. Ya, saya itu mau gebuk itu nggak tega, Pak. Ya, kalau gajinya tinggi tak gebukin semua penyuluh itu kalau tidak produktif itu. Ya, harus produktif. Sehingga apa? Ya ini penyuluh ini terus terang nih ya. Saya barusan diskusi di grup-grup itu Pak Lujen, penyuluh itu buat apa sih yang non PNS itu gitu? Nggak ada kerjanya itu. Ya, ini kritik buat kita juga ini. Kalau nggak percaya saya bacakan ini ya. WA banyak orang tentang penyuluh ini. Lihat ini. Maka dari itu Pak Dirjen 2022 tolong penyuluh ya, kalau perlu gajinya itu yang separuh buat transport PHBI aja gitu ya. Jadi dikurangi aja 50%-nya gitu. Artinya apa? Umat kita masih banyak yang belum merasakan kehadiran penyuluh. Ya. Umat kita banyak yang belum merasakan kehadiran penyuluh, ya, sehingga banyak yang usul penyuluh itu nggak usah banyak-banyak lah, mending ngomongnya buat yang lain aja, honor penyuluh itu. Gitu. Ya. Nah ini kritik buat kita, ya, sehingga ke depan memang kita akan berupaya bagaimana penyuluh itu semakin diberdayakan. Oleh karenanya mengapa tahun ini ya kita sampai membuat organisasi penyuluh yang namanya Pokjalo, bahkan ada Pokjalo sampai tingkat nasional. Ya, jadi teman-teman itu saya berharap ya usulan-usulan apapun itu disalurkan melalui Pokjalo. Ya, para pengurus Pokjalo juga harus menyerap aspirasi para penyuluhnya dan menyerap aspirasi umat yang disuruh. Ya, kalau penyuluh PNS-nya ikut Pokjalo enggak? Ketua tingkat provinsi Sulawesi Utara. Ketua provinsi Utara Sulawesi. Iya. Pokjalo. Nah, jadi tolong membuat program-program bagaimana salurnya penyuluh itu. Penyuluh itu punya 4 fungsi. Apa enggak 4 fungsi penyuluh? Jangan sampai enggak apa. Dirjennya aja apa? Ya. Ada fungsi informatif, ada fungsi edukatif, ada fungsi konsultatif, ada fungsi advokatif. 4 fungsi penyuluh. Ya. Penyuluh itu tidak harus menyuluh seluruh umat yang ada di daerahnya. Fokus saja pada permasalahan utama apa sih? Gitu. Katakanlah permasalahan utama di sini adalah ada 5 keluarga yang bandelnya luar biasa. Gitu. Ya, saya sebagai penyuluh setahun akan saya suruh, saya yakin ini menjadi keluarga Sukina yang menjadi teladan. Boleh itu Pak. Sehingga untuk melakukan itu program saya adalah A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Nanti keperluannya apa untuk memastikan itu? Tapi harus terukur. Misalnya kondisi sekarang 5 keluarga ini nggak pernah datang ke pura sama sekali. Ya. Yang kedua, 5 keluarga ini anaknya malah suka nyubitin orang yang masuk ke pura gitu. Dijegal-jegal supaya nggak datang ke pura misalnya gitu. Terukur. Dalam setahun saya punya program ini saja saya urus. Tapi tahun depan orang-orang ini akan menjadi teladan bagi umat di sini. Boleh lah. Nggak harus menyuluh semua yang ada itu. Itulah mengapa ada yang namanya ya kelompok binaan, ya kan? Saya punya kelompok binaan. Ini kelompok binaan saya. Kondisi sekarang begini, saya suruh tahun depan berubah. Nah ini yang belum banyak dilakukan, sehingga banyak umat kita yang tidak tahu siapa penyuluhnya. Lebih parah lagi, penyuluh tidak tahu siapa kelompok binaannya. Kalau di daerah barangkali tahu ya. Kalau di DKI itu saya tahu kamu punya kelompok binaan berapa. Tahu nggak namanya siapa aja kelompok umat Islam? Nggak tahu. Nah itu yang masih harus kita tingkatkan. Oleh karenanya juga saya mohon penyuluh PNS ya teman-teman para tokoh
bersama-sama memberdayakan penyuluh. Kalau butuh program-program, sampaikan lewat Jalur, kita adakan pembinaan kualitas penyuluh. Kami di pusat sesungguhnya sudah berkali-kali mengusulkan agar honor penyuluh itu dinaikkan. Supaya apa? Supaya kalau kerjanya jelek kita hukum. Gitu. Nah ini kalau dikasih honornya 1 juta ini, kalau mau di ini juga nggak tega gitu ya. Cuma 1 juta. Mau diapa lagi ini gitu. Namun demikian sampai sekarang memang belum disetujui oleh Menteri Keuangan. Ya. Usulan kami sih di Kementerian Agama itu UMR penyuluh itu. Tapi kinerjanya harus benar-benar kerja tiap hari dan seterusnya. Sebenarnya itu masih belum disetujui. Ya, namun demikian untuk peningkatan kualitas penyuluh, ya, saya minta dibuat oleh Jalur provinsi nasional. Nanti kita punya subdirektorat penyuluh. Ya, di situ melalui itu program-programnya dibuat. Ya, termasuk pemberdayaan ekonomi, termasuk apa macam-macam. Ya, mungkin itu, Mbak. Terima kasih Pak. Selanjutnya penanya yang kedua disilakan untuk Jurumah Kumade Akter. Nama saya Imade Arkam. Kebetulan dalam organisasi saya dipilih sebagai ketua DC Guru Sulawesi Utara dari 2020 sampai 2025. Mudah-mudahan dengan Pak Tri sebagai Dirjen bisa membawa umat itu lebih percaya lagi. Terima kasih Pak Tri atas pengabdiannya. Mudah-mudahan Pak Tri sesuai dengan namanya Tri Murti sebagai pencipta, pemelihara dan melebur. Apa yang dikatakan inovasi luar biasa yang dihasilkan. Saya lihat di waktu di Jawa Timur pertemuan itu, saya lihat di YouTube ya, mau bikin cengkok Jawa, Bali saudara katanya, wah luar biasa. Itu juga untuk weda-weda bahwa kita di versi Bali, versi Jawa, yang punya gagasan luar biasa, Pak. Itu pencipta inovasi. Mudah-mudahan dia juga bisa memelihara umat kita yang bergejolak di Bali ya, sebagai pemelihara, pemersatu kita, umat kita. Mudah-mudahan dia juga bisa memberikan reward bagi semua, baik itu dari kementerian di bawah beliau, baik dari organisasi-organisasi yang ada di seluruh Indonesia. Yang penting bagaimana agar umat itu disentuh. Hanya yang belum dapat saya itu bagaimana pemerintah membantu membuat penginapan di tempat wisata. Saya itu heran, yang namanya umat Hindu itu banyak tinggal di daerah wisata. Pemerintah itu punya program bantuan homestay, bangun homestay, asal kita punya lahannya. Yang anehnya banyak dibangun kok umat Hindu nih, banyak dibantu. Ini lagi saya perjuangkan agar umat-umat Hindu yang punya kelompok-kelompok di daerah wisata itu bisa dibantu oleh pemerintah melalui Kementerian PPR dan Pariwisata agar kita mendapatkan bantuan di homestay. Itu banyak. Kalau sendirian Kementerian Agama nggak sanggup, Pak. Karena urusan Kementerian Agama itu urusan semua yang ada di bawah matahari itu urusan kita gitu ya. Mulai lahir, hidup, sampai mati itu urusan ada kaitannya dengan kita. Kalau semua dari kita nggak mampu. Sehingga saya selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar umat Hindu dimanapun disentuh oleh kementerian lembaga lain. Ya, mungkin itu menandakan ya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang ya. Saya kira itu dulu, barangkali ada yang lain bagaimana? Terima kasih Pak Dirjen. Masih ada satu pertanyaan lagi. Tadi sudah Swastiastu. Salam hormat Pak Dirjen. Perkenalkan saya Desa Putri Indrawati. Minta sharing dari Bapak. Mungkin Bapak memiliki pengalaman yang lebih banyak
Mungkin Bapak sudah melalang buana jauh dan dekatnya. Mungkin Bapak bisa sharing di mana kami teman-teman pemuda ini bisa mematahkan kata-kata bahwa kami kaum minoritas tidak bisa maju, seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman lain bahwa kami tidak lebih pintar dari mereka, kami memiliki SDM yang dikatakan mampu lah dan memiliki semangat yang juga lebih semangat dengan yang lain, seperti itu. Bukan ambisi apa ya? Kami di sini ingin bukan memiliki suatu jabatan, tapi kami ingin dipandang bahwa ini loh kaum minoritas yang tinggal di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Mobagu ataupun di Pulau Komodo Raya, bisa menduduki jabatan. Sebenarnya kalau seperti sekarang untuk Kota Mobagu memang kami untuk agama Hindunya tidak memiliki perwakilan. Dengan sharing hari ini Bapak memberikan pengalaman, tidak mungkin tahun depan kami memiliki anggota dewan yang beragama Hindu duduk di kami, ataupun adanya pejabat-pejabat baru pemuda yang lebih muda yang menduduki jabatan seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan share pengalaman atau tips bagaimana kami sebagai yang muda ini bisa berkreasi di depan, tidak kalah dengan kaum-kaum yang lebih besar di Sulawesi Utara. Hanya mungkin yang sudah bisa itu jadi presiden. Karena minoritas itu siapa yang jadi presiden. Kalau itu bisa. Hanya saya yakin itu kualitas orang-orang, apalagi orang kita itu tetap jujur misalnya kan, pekerja keras. Orang kelas ini kan orang pekerja keras semua ini. Ya. Jadi kita ini seperti itu orang pekerja keras. Nggak bisa. Alam tanda saya daripada orang Bali lah selesai dengan jadi ini kan. Begitu juga situasi yang sulit. Jadi kita itu para pendobrak. Kita itu orang-orang hebat. Jadi ayo kita terbang kita jadi hilang. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Jadi sharing oleh Pak Dirjen tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu Mas Dharma yang kami hormati, karena waktu sudah mendekati pukul 10 malam dan sesuai dengan arahan bahwa sesi dialog kita cukup sampai di sini. Namun sebelum acara ditutup, mungkin bisa mengabadikan dokumentasi foto bersama.